Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yaitu Jessi Lavenia, Dinda Mutiara Rahma, Nurul Hidayati Ahmad, Putri Nanda Hasibuan, dan Restiana Sihombing. Dinda Mutiara Rahma akan menyampaikan materi tentang biografi Rollo May. Rollo May lahir pada tanggal 21 April 1909 di Ada, Ohio. Ia merupakan anak lelaki pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Earl Little May dan Mattie Buckton May. Dengan orang tua yang tidak mendidiknya dengan baik, sehingga tidak terdapat kondisi pendukung intelektual dalam diri Rollo May. Masa kecil yang dihadapi tidak terlalu menyenangkan, di mana orang tuanya tidak pernah akur lalu bercerai, dan ia memiliki seorang kakak perempuan yang mengalami gangguan psikotik. Tetapi masa kanak-kanak ia menemukan kebebasan dan ketenangan dengan bermain-main di tepi sungai St. Clair. Ia mengaku lebih banyak belajar dari situ daripada sekolah yang ia ikuti di Marin City, dengan beranggapan bahwa sungai itu bersih, mendalam, kejam, dan teman yang indah. Tak lama setelah itu, Rollo May belajar di Michigan State University dengan jurusan sastra Inggris dalam tempo yang singkat, karena ia diminta oleh pihak kampus untuk meninggalkan kampus itu akibat keterlibatannya dengan sebuah majalah radikal mahasiswa. Lalu ia pindah ke Oberlin College di Ohio, sebuah perguruan tinggi seni liberal yang kecil. Pengalamannya di situ positif. Hal itu terlihat dengan ia dapat memenuhi minatnya dalam sastra, terutama seni Yunani dan sastra. Lalu ia dipekerjakan oleh sebuah gimnasium, atau kalau kita itu seperti SMP dan perguruan tinggi untuk tamatan SMA di Grace, untuk mengajar bahasa Inggris pada anak laki-laki usia 12 dan 18 tahun. Lalu Rollo May menetap di sana sekitar 3 tahun untuk mengajar dan belajar seni serta melukis. Pada tahun 1930, Rollo May menerima gelar sarjana muda atau S1 di Oberlin College di Ohio. Pada tahun 1932, Rollo May mengikuti sebuah seminar musim panas pada tokoh Alfred Adler di sebuah tempat peristirahatan di sebuah pegunungan dekat Wina. Pada tahun 1933, Rollo May menjelajahi Eropa bagian timur dan selatan sebagai seniman, membuat lukisan, serta mempelajari seni-seni lokal. Dengan tujuannya adalah untuk menjadi pengajar bahasa Inggris di Anatolia College di Saloniki, Yunani. Pada tahun kedua perjalanannya, Rollo May mulai kesepian dan memutuskan menenggelamkan diri dalam pekerjaannya sebagai guru. Dari situ, Rollo May mulai mendengarkan suara hatinya tentang keindahan. Pada tahun 1933, Rollo May akhirnya memutuskan kembali ke Amerika Serikat dengan ia masuk ke Union Theological Seminary dan bersahabat dengan salah satu gurunya, yaitu Paul Whitley, lebih 30 tahun. Paul adalah seorang teolog eksistensial yang dimana ia memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran May. Pada tahun 1938, May mendapatkan gelar sarjananya di bidang teologi. Lalu, ia melanjutkan studi psikoanalisisnya di William Alanson White Institute of Psychoanalysis and Psychologist saat ia bekerja sebagai konselor bagi siswa-siswa laki-laki di City College, New York. Dari situ ia bertemu orang-orang hebat seperti Harry Sullivan dan Erich Fromm.
Pada tahun 1948, May membuka praktik privatnya. 2 tahun sebagai pengajar di institut dan 2 tahun sebagai pengajar institut di William Alanson White of Psychiatry, Psychoanalysis, and Psychology. Pada tahun 1949 atau umurnya sekitar 40 tahun, Rollo May mendapatkan gelar PhD dalam psikologi klinis dari University of Columbia. Tapi sebelum itu, Rollo May terkena TBC di awal usianya yang ke-30 tahun, dan ia menghabiskan waktu 3 tahun di sanatorium Sanarik, New York. Pada waktu itu belum terdapat ditemukannya obat untuk TBC, sehingga membuat May tidak tahu apakah ia akan hidup atau mati, dan merasa tidak berdaya serta tidak bisa melakukan apapun kecuali menunggu diagnosa. Tetapi di titik itu, ia mulai mengembangkan sejumlah wawasan tentang hakikat penyakitnya dengan mengamati bahwa pasien yang menerima kondisi penyakitnya adalah orang-orang yang cenderung mati lebih cepat, sementara yang melawannya cenderung bertahan hidup lebih lama. May menemukan bahwa penyembuhan adalah proses yang aktif, bukan pasif. Dan selama sakit dan penyembuhannya, May menyelesaikan sebuah buku tentang kecemasan. Lalu setelah sembuh dari sakit, ia menulis disertasinya tentang kecemasan dan menerbitkan dengan judul Meaning of Anxiety. Karya May yang paling terkenal adalah Love and Will, di mana menjadi buku terlaris di seluruh negeri dan memenangkan Ralph Waldo Emerson Award untuk kelompok tulisan humanistik. Perjalanan karir Rollo May ialah pernah menjadi profesor tamu di Harvard and Princeton, mengajar di banyak institut, menjadi profesor utama di University of New York, ketua di berbagai organisasi. Perjalanan hidupnya pernikahannya yaitu sempat bercerai 2 kali. Tak lama setelah itu atau 2 tahun, kesehatannya kembali menurun. Ia menghabiskan waktu-waktu terakhir hidupnya di Tucson, California, sampai ia meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1994. Baiklah, saya Nurul Hidayati Ahmad. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Eksistensial adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha perilaku manusia untuk memahami manusia dengan mengatasi jurang pemisah antara subjek dan objek, yang berfokus pada kehidupan manusia di alam semesta. Konsep dasar teori eksistensial terbagi atas 2. Yang pertama ada being in the world, keberadaan di dunia, yaitu menyatukan subjek dan objek, juga pribadi dan dunia, di mana diartikan manusia berada di dunia atau eksis di dunia. Manusia hadir dan menampakkan diri sebagai subjek yang sadar dan berproses. Being in the world ini terbagi atas 3. Yang pertama ada umwelt, yaitu lingkungan sekitar. Yang kedua ada midwelt, hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga ada eigenwelt, yaitu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Menurut teori eksistensial May, orang-orang yang sehat adalah orang-orang yang memiliki keseimbangan di antara 3 unsur ini, yaitu umwelt, midwelt, dan eigenwelt. Selanjutnya ada non-being, yaitu ketidakberadaan, di mana kesadaran diri sebagai makhluk hidup dan eksis atau juga sebagai pengukur bagi ketiadaan atau ketidakmengadaan. Jadi non-being ini lawannya dari being in the world tadi. Kalau being in the world tadi itu manusia itu hadir atau keberadaannya ada di dunia. Nah, sedangkan non-being ini adalah tolak ukur ketidakberadaan manusia. Contohnya, takut akan kematian. Ini adalah kesadaran bahwa tidak mungkin manusia ada terus di dunia ini. Pasti suatu saat nanti akan masuk pada konsep non-being itu, atau ketidakberadaan yang disebut kematian.
Berikutnya ada konsep lain dari teori eksistensial ini. Yang pertama itu kecemasan, di mana perilaku manusia yang dilandaskan dari rasa takut. May menjelaskan, kecemasan merupakan kondisi subjektif ketika seseorang menyadari kalau eksistensialnya dapat dihancurkan dan ia bukan menjadi apa-apa. Lalu May juga mengatakan kecemasan adalah bagian yang memusingkan dari kebebasan. Kecemasan ini sendiri terbagi atas dua. Yang pertama adalah kecemasan normal. May mengatakan bahwa semua pertumbuhan selalu meliputi pelepasan nilai-nilai lama yang mengakibatkan kecemasan. Jadi, kecemasan yang terjadi pada manusia yang normal, misalnya saat akan ujian atau saat akan interview pekerjaan dan lainnya. Nah, kecemasan ini merupakan tipe kecemasan umum yang dialami selama periode pertumbuhan karena nilai-nilai seseorang terancam. Jadi, pada dasarnya, kecemasan normal ini adalah alami, pasti dimiliki oleh setiap orang. Selanjutnya ada kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik merupakan reaksi yang tidak wajar terhadap ancaman dengan cara merusak atau merugikan diri, yang dikelola oleh bentuk penghalang aktivitas dan kesadaran. Contohnya, seseorang yang memiliki pemikiran yang irasional terhadap sesuatu situasi, seseorang yang terlalu takut ketika berada di keramaian, karena dia berpikir irasional bahwasanya seolah-olah akan ada ancaman dari orang lain atau orang di sekitar lingkungannya tersebut. Entah orang itu bakal nyakitin dia atau bakal ngomongin dia dan segala macamnya. Karena itu sangat berlebihan dan tidak wajar, maka disebut kecemasan neurotik. Berikutnya, rasa bersalah. Rasa bersalah ini muncul saat orang menyangkal potensi mereka dan gagal memahami kebutuhan manusia dan lupa akan ketergantungannya pada alam. Jadi, pada dasarnya rasa bersalah itu adalah hal yang wajar yang dimiliki manusia. Kemudian ada bentuk-bentuk rasa bersalah. Nah, jadi rasa bersalah dalam teori May ini dihubungkan dengan tiga unsur dari being in the world tadi, yaitu umwell, midwell, dan eigenwell. Umwell yaitu rasa bersalah yang muncul karena hasil dari keterpisahan dengan alam. Sedangkan midwell adalah rasa bersalah yang muncul dari ketidakmampuan kita untuk melihat dunia orang lain. Kemudian ada eigenwell, yaitu rasa bersalah yang muncul akibat dari penyangkalan atas potensi yang dimiliki. Berikutnya ada konsep intensionalitas, yaitu kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan tentang masa depan. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya manusia itu memiliki kebebasan dalam bertindak. Itu ada kaitannya dengan intensionalitas ini, bahwasanya manusia juga bebas membuat suatu tindakan dan pikiran terhadap masa depannya. Selanjutnya, konsep kepedulian, cinta, dan keinginan. Kepedulian atau care merupakan suatu proses aktif, kebalikan dari apatis. Kepedulian ini menurut May adalah kondisi ketika sesuatu benar-benar berarti. Selanjutnya tentang cinta atau love. Menurut May, cinta adalah suatu perasaan atau rasa bahagia terhadap kehadiran orang lain dan menegaskan nilai serta perkembangan dari orang lain seperti milik kita sendiri. Kemudian ada keinginan atau will. Will merupakan suatu kapasitas untuk mengatur seseorang agar bergerak dalam arah tertentu atau menuju sesuatu sasaran tertentu dapat terjadi. Selanjutnya ada persatuan antara cinta dan keinginan. Menurut May, cinta telah diasosiasikan dengan cinta yang sensual dan seks. Sementara keinginan telah berubah arti menjadi tekad atau kekuatan dari kemauan. Misalnya, saat cinta dipandang menjadi seks,
maka cinta akan berubah menjadi suatu yang sementara, sehingga tidak ada keinginan dan hanya ada harapan. Nah, lalu menurut Mei, tugas kita adalah untuk menyatukan cinta dan keinginan ini. Bentuk cinta pertama ada seks, yaitu jenis cinta yang didasarkan pada fungsi biologis yang dipuaskan melalui hubungan seksual. Yang kedua ada eros, yaitu hasrat psikologis untuk menghasilkan keturunan dengan orang yang dicintai. Yang ketiga ada philia, yaitu hubungan intim namun non-seksual. Contohnya rasa cinta yang muncul antara saudara kandung atau teman lama. Lalu yang keempat ada agape, yaitu penghargaan untuk orang lain. Cinta yang tidak berharap pamrih. Contohnya cinta antara anak dan orang tua. Berikutnya, kebebasan dan takdir. Kebebasan adalah kemungkinan untuk berubah, walaupun kita tidak tahu apa saja perubahan yang akan terjadi. Kebebasan menurut Mei terbagi atas dua, kebebasan eksistensial dan kebebasan esensial. Kebebasan eksistensial yaitu kebebasan untuk bertindak atau untuk melakukan suatu hal. Sedangkan kebebasan esensial adalah suatu kebebasan untuk menjadi. Kemudian takdir. Mei mendefinisikan takdir sebagai rancangan alam semesta yang berbicara lewat diri kita masing-masing. Berikutnya ada psikopatologi. Menurut pandangan Mei, psikopatologi sebagai bentuk kurangnya komunikasi atau ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain dan membagikan diri kita dengan mereka. Seseorang yang terganggu secara psikologis bakalan menyangkal nasibnya. Dengan demikian, ia kehilangan kebebasannya. Mereka membangun gejala neurotik, bukan untuk mendapatkan kembali kebebasannya, melainkan untuk melepaskannya. Psikoterapi. Menurut Mei, tujuan dari psikoterapi adalah untuk membebaskan orang. Mei menyarankan bahwa psikoterapi harus membuat orang lebih manusiawi, yaitu membantu mereka mengembangkan kesadaran mereka hingga berada pada posisi yang lebih baik untuk membuat pilihan ataupun keputusan dalam hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nanda Hasibuan. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi teknik dan prosedur terapi. Pendekatan eksistensial tidak seperti kebanyakan terapi-terapi lainnya. Pendekatan ini tidak berorientasi dan tidak mendefinisikan seperangkat teknik tertentu. Intervensinya berdasarkan pandangan filosofis mengenai eksistensi manusia secara alamiah. Terapi eksistensial bebas menggambarkan teknik dengan berbagai macam orientasi. Mereka memiliki seperangkat asumsi dan sikap yang membimbing intervensi mereka pada klien. Van der Smith dalam Joray 1996 menekankan bahwa pendekatan eksistensial dikenal tidak menekankan teknik-teknik, tetapi menekankan pentingnya terapis untuk menggali secara dalam dan membuka diri mereka untuk mengambil resiko dalam menyelesaikan permasalahan klien tanpa ketinggalan sedikitpun informasi dari klien. Nah, dia mengingatkan bahwa terapi eksistensial adalah pengalaman kolaboratif di mana klien dan terapis akan mengalami perubahan jika mereka saling membuka diri. Baldwin dalam Corey 1996 mengemukakan bahwa inti dari terapi ini adalah penggunaan diri terapis itu sendiri. Ketika bagian diri terdalam dari terapis bertemu dengan bagian diri terdalam dari klien, maka proses terapi tersebut berlangsung sangat baik. Terapi adalah proses penemuan yang kreatif yang dapat dikonseptualisasikan dalam 3 fase umum, yaitu fase pertama, terapis membantu klien dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka tentang dunia. Klien diminta menemukan dan mempertanyakan apa yang mereka rasakan dan perasaan mengenai eksistensi diri mereka. Mereka menguji kembali nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi-asumsi mereka untuk menunjukkan kevaliditasan. Fase kedua, klien diminta mengeluarkan sumber dayanya secara penuh yang disebut dengan eksplorasi diri yang dapat menimbulkan insight baru dan restrukturisasi sikap dan nilai-nilai.
Klien mendapatkan ide yang baik mengenai hidup yang mereka anggap berarti bagi mereka. Mereka mengembangkan perasaan yang jelas mengenai proses nilai dalam diri mereka. Fase ketiga, fase terakhir, yaitu fokus untuk membantu klien belajar mengenai dirinya. Hasil terapi yang dicapai adalah klien mampu menemukan cara mengimplementasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dengan cara yang konkret. Klien dapat menemukan kelebihan diri mereka dan membuatnya dapat hidup secara bermakna. Saya Resdiana Sihombing. Di sini saya mencoba membahas mengenai kritikan terhadap Rollo May. Hal yang pertama yang perlu kita kritisi dari teori May ini yaitu pandangannya. Pandangan May tidak mengikuti konsep tradisional dari sebuah teori. Nah, psikologi eksistensial May ini memang sudah dikritiki sebagai aliran anti-intelektual dan anti-teoritis. Dan hal tersebut memang diakui May bahwa pandangannya tidak mengikuti konsep tradisional dari sebuah teori. Meskipun demikian, May tetap kukuh mempertahankan aliran psikologinya dari tuduhan anti-intelektual tersebut atau ketidakilmiahan pandangannya. Di sisi lain, May memfokuskan pada metode ilmiah konvensional yang steril dan ketidakmampuan untuk membuka karakter ontologis dari manusia, seperti keinginan, peduli, dan bertindak. May juga memegang pandangan bahwa aliran psikologi ilmiah yang baru dapat mengenali karakteristik manusia, seperti keunikan, kebebasan pribadi, takdir, pengalaman fenologis, dan khususnya kapasitas kita untuk menghubungkan diri kita sebagai objek dan subjek. Lalu, ilmu pengetahuan baru mengenai manusia harus memasukkan yang namanya etika di dalamnya. Hal tersebut dikatakan May melalui tulisannya, yaitu tindakan untuk hidup, kesadaran diri manusia tidak bersifat otomatis, namun meliputi pertimbangan dan konsekuensi, atau potensi-potensi untuk kebaikan dan keburukan. Selanjutnya yaitu hal yang perlu kita kritik adalah gagasan May yang tidak dirumuskan secara struktur teoritis dan kekurangan hipotesis ditemukan dalam tulisannya. Hal tersebut didukung atau dibuktikan melalui beberapa penemuan, seperti penelitian Jeff Greenberg dan koleganya yang mengenai atau yang membahas manajemen teror. Kalau secara umum, hal tersebut memang berhubungan dengan psikologi eksistensial, tetapi penelitian tersebut tidak secara langsung berasal dari teori May, sehingga dalam kriteria pertama ini, psikologi eksistensial May ini mendapat nilai yang sangat rendah. Berikutnya yaitu kemampuan untuk diuji ulang pada teori May mendapat nilai yang sangat rendah. Nah, lagi-lagi teori May ini mendapat nilai yang rendah dalam kriteria ini. Hal tersebut dikarenakan teori May tidak terlalu terbentuk dengan pasti untuk menawarkan suatu hipotesis yang spesifik yang dapat memastikan atau tidaknya suatu konsep utama. Kritikan selanjutnya yaitu filsafat yang berorientasi pada gagasan May yang diketahui tentang sifat alamiah manusia mendapat nilai rata-rata atau sedang dibandingkan dengan pakar teori lainnya. Walaupun begitu, May tidak melupakan bahwa ia tidak memasukkan wacana mengenai tahapan perkembangan, dorongan motivasi dasar, dan faktor-faktor lain yang cenderung menjadi bagian dalam pengalaman manusia. Nah, hal tersebut dilihat dari pepatah Gordon Allport, yaitu jangan melupakan apa yang sudah Anda putuskan untuk tidak dipedulikan. Walaupun gagasan May dapat memberikan dampak yang tidak dapat diberikan oleh pakar teori kepribadian lainnya, ia menggunakan beberapa konsep yang kadang menjadi tindak konsisten dan membingungkan bagi pembaca. Nah, bahkan May memutuskan untuk tidak mempedulikan beberapa topik penting dalam kepribadian manusia, seperti perkembangan, kognitif, pembelajaran, dan motivasi. Kritikan berikutnya yaitu sebagai panduan yang praktis untuk bertindak, teori May dinilai cukup lemah atau rendah. Ya, meskipun demikian, May mengumpulkan pandangan
pandangannya lebih dari pandangan filosofis daripada pandangan ilmiah. Bahkan ia tidak menolak dikatakan sebagai filsuf dan sering menunjukkan dirinya sebagai filsuf dan filsuf terapis. Berikutnya yaitu pada kriteria konsistensial internal, psikologi eksistensial May lagi-lagi tidak memenuhi standar. Nah, hal tersebut dilihat di mana May menawarkan definisi yang bervariasi untuk konsep, seperti kecemasan, rasa bersalah, intensionalitas, keinginan, dan takdir. Tapi sangat disayangkan, May tidak pernah memberikan definisi atau penjelasan dari istilah-istilah tersebut. Dan terminologi yang tidak akurat mempunyai andil dalam kurangnya penelitian berdasarkan gagasan May. Lalu kritikan yang terakhir yaitu kriteria teori yang bermanfaat, yaitu adalah hemat. Nah, pada kriteria ini psikologi May mendapatkan penilaian yang sedang. Hal tersebut dikarenakan tulisan May ini kadang terasa canggung dan terlalu berat untuk dipahami. Tapi, walaupun cukup berat untuk dipahami, tulisan May ini memiliki nilai plus atau nilai plus yang menjadi kelebihan dari tulisan May, yaitu May terfokus dengan masalah-masalah kompleks dan tidak terlalu menyederhanakan kepribadian manusia. Saya Ceci Lavinia akan melanjutkan tentang penelitian terkait oleh teori role May telah cukup berpengaruh sebagai metode psikoterapi, tapi tidak menghasilkan secara langsung penelitian-penelitian empiris. Satu topik eksistensial yang menerima cukup banyak perhatian adalah kecemasan eksistensial. May mendefinisikan kecemasan itu sebagai ketakutan yang timbul dari suatu ancaman terhadap nilai-nilai yang dianut individu dan dianggap penting untuk eksistensinya sebagai diri. Saat suatu kejadian mengancam eksistensi fisik atau psikologis, kita mengalami kecemasan eksistensial, dan yang paling kuat di antara ancaman-ancaman tersebut adalah kematian. Adapun jembatan konseptual antara psikologi eksistensial dan teori manajemen teror dikembangkan oleh psikiater dari Amerika bernama Ernest Becker yang terinspirasi oleh Kierkegaard dan Otto Rank. Penelitian terkaitnya yaitu pentingnya kematian dan penyangkalan atas dasar kebinatangan kita, yang mana teori manajemen teror telah menggunakan asumsi dasar ini serta mengujinya dengan melakukan penelitian eksperimental yang lebih canggih dan dirancang dengan baik di dalam psikologi sosial dan kepribadian masa kini. Walaupun manusia merupakan bagian dari kerajaan kebinatangan dan tidak bersifat kekal atau fana, mereka unik dalam pemahaman mereka akan dunia dan unik dalam keunikan mereka masing-masing. Nah, selain itu, di dalam emosi yang menunjukkan rasa jijik, terlihat paling jelas pertahanan kultural kita melawan dasar kebinatangan kita. Apapun yang meningkatkan kita pada dasar kebinatangan kita dan akhirnya pada kematian akan direspon dengan rasa jijik yang sangat kuat. Penelitian berdasarkan teori manajemen teror ini dan sensitivitas rasa jijik telah berkembang menjadi hasil kerja yang mengagumkan, yang menunjukkan pada kesimpulan umum bahwa rasa jijik yang dimiliki manusia, terutama rasa jijik yang berhubungan dengan atribut-atribut manusia yang mengingatkan kita pada dasar kebinatangan kita, seperti menyusui, berfungsi sebagai perlindungan dari ancaman eksistensial yang diberikan oleh kematian, yang tidak dapat kita hindari. Manusia telah lama mempercayai bahwa mereka tidak hanya sekedar tubuh, tetapi mereka mempunyai jiwa, semangat, dan pikiran. Menurut pakar teori manajemen teror, bagian terpenting dari penyangkalan atas dasar badani dan kebinatangan kita berasal dari rasa takut eksistensial atas kematian dan kehancuran dari tubuh kita. Jamie Colgenberg dan kolega membuat sebuah penelitian untuk mengetahui seberapa jauh menonjolkan kematian dapat berakibat pada meningkatnya penyangkalan atas dasar kebinatangan kita. Dengan argumennya, yaitu budaya mempromosikan norma untuk membantu membedakan diri mereka dari binatang karena perbedaan ini memberikan fungsi psikologis yang sangat penting dengan memberikan perlindungan melawan perhatian yang sangat mendalam atas kematian. Budaya yang dalam artian ini yaitu pandangan mendunia mengenai budaya,
yaitu agama, politik, dan norma sosial. Dan harga diri berfungsi sebagai pertahanan melawan pikiran-pikiran tentang kematian, supaya saat kematian menjadi sangat menonjol dalam bencana kematian dari orang yang dicintai atau gambar-gambaran kematian, manusia beraksi dengan berpegangan semakin erat pada pandangan mendunia mengenai budaya dan meningkatkan harga diri mereka. Mereka melakukan hal ini dengan contohnya berpegang lebih kuat pada in-group miliknya atau ingin menghukum dengan lebih kejam mereka yang telah melanggar hukum dan norma budaya. Selanjutnya yaitu menjadi sehat sebagai bentuk pertahanan diri terhadap kesadaran akan kematian atau kefanaan. Jika berpikir tentang kematian menimbulkan kecemasan dan perlawanan yang begitu besar atasnya, seperti dibuktikan banyak studi manajemen teror, mungkin kita akan berpikir jelas jika mengingat kefanaan tersebut. Manusia akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang mengurangi akibat dari menuju kematian. Contohnya, memilih pola hidup sehat yaitu melakukan fitness, tetapi yang mengejutkan sampai sekarang belum ada riset yang menguji tentang kesadaran akan kefanaan ini kepada intensi untuk menjamin perilaku sadar menuju sehat. Seperti ditunjukkan dalam studi pertama, teori manajemen teror ini mendukung secara aktif dua kategori pertahanan yang berbeda terhadap kematian, yaitu sadar dan bawah sadar. Pertahanan yang disadari bisa disebut juga sebagai pertahanan proksimal atau pembelaan diri dengan cara menyangkal dan mengalihkan yang mengambil bentuk bukan aku, bukan sekarang, dan akan tampak sangat jelas dalam supresi aktif terhadap pikiran-pikiran tentang dalam perjalanan dan penyangkalan terhadap kerapuhan dirinya. Ketika pikiran kematian diaktifkan secara bawah sadar, maka pertahanan distal atau pembelaan diri dengan cara berlindung kepada sesuatu menjadi aktif juga. Bentuknya adalah mengidentifikasian diri dengan keyakinan-keyakinan kultural dan ideologi demi menaikkan perhargaan terhadap dirinya.